Selamat datang di Yutonime Indonesia. Lanjut lagi mengulas Kamen Rider Revice episode ke-18. Episode kali ini dilanjutkan dari scene Iki yang marah besar dan menyerang OTK. Namun Iki lepas kendali dan justru terbakar karena tak mampu mengendalikan kekuatan barunya. Hal itu pun membuat Iki terluka parah. Sementara itu OTK pergi begitu saja. Episode kali ini tidak ada opening ya. Scene berlanjut dengan Iki yang tersadar di rumah sakit setelah memimpikan kejadian saat Iki gagal memisahkan beberapa Deadman dengan tubuh aslinya. Nampak Daiji, Sakura, dan ibunya Iki sangat khawatir dengan keadaan Iki. Iki pun mengakui kalau ia sangat marah setelah dikatakan tidak dapat menolong siapapun oleh OTK. Hal itu pun mengingatkan Sakura pada saat Sakura bertanya pada Iki apakah tidak ada cara untuk mengembalikan Deadman menjadi manusia. Setelah itu Sakura pun berjalan keluar kamar Iki sampai akhirnya ia bertemu dengan Furio di rumah sakit. Ternyata Furio datang untuk meminta tolong kepada Sakura untuk menjaga Agulera. Ia sudah bertekad untuk mengalahkan OTK, namun bila ia mati dalam pertarungan, Furio ingin menitipkan Agulera pada Sakura. Sakura setuju, akan tetapi Furio harus bertemu dengan seseorang. Berpindah ke rumah sakit Iki, George datang menjenguk dan meminta maaf kepada Iki karena telah memberi Volcano System. Namun Iki mengakui kesalahannya karena telah membawa Volcano System begitu saja dan gagal memisahkan tubuh Deadman dan manusianya. Namun George menyanggah karena yang dilawan oleh Iki adalah Gifteria, iblis pemakan manusia yang terlahir dari Gifustem. Ya, sepertinya George sudah tahu betul mengenai ini sejak pertama kali Gifustem ditemukan. Iki pun tetap bertekad untuk segera mencegah dan mengalahkan OTK agar tak muncul Gifteria lain. Namun George berasumsi kalau OTK adalah iblis yang terbentuk dari Fustem yang mungkin saja bisa dipisahkan dengan sistem Revice saat ini. Namun fase ketiga itu di luar kendalinya, maka Volcano System pun mungkin saja tidak bisa memisahkan mereka. Walau itu pun masih belum pasti. Namun George menegaskan kalau mungkin saja Iki dan Vice tak akan bisa lagi menggunakan Volcano System karena hal paling buruk yang bisa terjadi adalah mereka bisa mati apabila memaksakan menggunakannya lagi. George pun mengatakan sebenarnya kalau Iki tak terlalu khawatir tentang pemisahan tubuh ini, tentu Iki tak akan terluka seperti ini. Namun jelas Iki menyanggah. Akhirnya Furio bertemu dengan Yosuke dan fakta baru pun terungkap kalau ternyata Yosuke sempat berjanji akan bertemu dengan Furio sebelum Furio pindah. Namun ternyata Yosuke tak kunjung datang menemui Furio. Yosuke pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Furio. Bahkan ia masih membawa kartu yang Furio tinggalkan sebelumnya. Yosuke meminta maaf dan ingin agar Furio menjadi temannya lagi seperti dahulu. Namun ternyata Furio lah yang mengkhianati Yosuke. Karena ternyata Furio sempat melihat Yosuke dipukuli oleh teman-temannya yang lain, namun Furio tak menolong Yosuke. Ya, Furio sendiri tahu betul kenapa pada akhirnya Yosuke tidak datang menepati janjinya. Namun Furio pun tak mampu untuk menolong sahabat baiknya tersebut. Mungkin itulah yang akhirnya menguatkan tekadnya untuk bergabung ke Deadman. Bukan perkara kartu receh seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya. Namun saat Furio mengakui kesalahannya dan hendak meminta maaf, justru Yosuke sudah ada dalam sekapan OTK. Sampai akhirnya OTK membuat Yosuke menjadi Gifteria, bahkan mengancam akan menjadikan Agulera tumbal Gifteria. Sontak Furio pun mengamuk sejadi-jadinya hingga mampu menghancurkan Gifteria dengan sekali pukul dan membuat OTK terkencing-kencing hingga melarikan diri. Kini Furio dalam mode Deadman Berserk hingga menghancurkan seisi kota. Sementara itu Iki dan Vice sedang berdialog di rumah sakit. Iki pun meminta maaf kepada Vice karena terlalu fokus untuk memisahkan tubuh Deadman hingga gagal menghentikan OTK. Bahkan Iki mengatakan kalau ia seringkali tidak peduli dengan dirinya sendiri karena kini baginya menyelamatkan hidup orang lain adalah tujuan hidupnya. Dengan menyelamatkan orang lain, Iki merasa jadi dirinya sendiri. Namun Vice menyanggah karena dengan Iki peduli terhadap Vice,
maka berarti Ikki peduli terhadap dirinya sendiri. Karena Vice adalah Ikki itu sendiri. Vice adalah iblis yang terlahir dari Ikki itu sendiri. Kerusakan yang diakibatkan Furio membuat Ikki tak bisa tinggal diam. Walaupun itu bisa jadi pertarungan terakhirnya, Ikki akan tetap melakukannya. Akhirnya tanpa ragu Ikki mengeluarkan wujud fisik Vice agar Ikki bisa keluar untuk menghadapi Furio. Nampak seisi rumah sakit kepanikan. Mereka pun menemui George untuk mengambil Volcano Stem. George pun tetap memperingati Ikki yang bisa saja mati setelah ini. Namun nampak Ikki tidak ragu sedikit pun. Sementara itu Sakura tak mampu membendung amukan dari Furio yang mencari-cari OTK. Daiji yang datang membantu pun tak mampu berbuat banyak. OTK hanya melihat-lihat dari kejauhan dan memberitahu penonton kalau wujud Furio kini adalah wujud berserknya. Daiji dan Sakura pun tersungkur dengan kekuatan Furio. Sampai tibalah Ikki dan Vice. Dengan keadaan babak belur, Ikki berubah untuk menghentikan Furio. Tanpa ragu, Ikki berubah menjadi Revive Volcano Rex. Pertarungan epik penuh efek pun tak terhindarkan. Salah satu scene fight terkeren dari Kamen Rider Revice menurut Yuto sejauh ini. Pertarungan pun berakhir dengan kembalinya Furio ke wujud manusia, diikuti dengan hancurnya perjanjiannya dengan iblis. Namun tidak cukup sampai di situ, Furio yang sedang meratapi sahabatnya Yosuke telah diincar oleh OTK. Nampak Furio telah pasrah akan dihabisi OTK, sampai akhirnya Aguilera datang menolong Furio. Furio yang sedang dalam keadaan terpuruk pun diberi semangat oleh Aguilera agar tetap tersenyum. Karena gestur Aguilera yang mirip sekali dengan yang dilakukan Yasuke membuat Furio tak kuasa menahan tangisannya hingga ia menangis sejadi-jadinya sampai akhirnya Aguilera membawanya pergi. Dengan kalahnya Furio, ternyata kekuatannya tetap bermuara kembali ke patung Gifu sama seperti Deadman fase 3 lainnya. Nampak di sana Direktur Akaishi berkata kalau ketidakberuntungan manusia itu tak terelakkan. Gesturnya nampak semakin mencurigakan. Sementara itu, Hiromi Kadota masih diperiksa kesehatannya, dan fakta mengejutkan pun terungkap. Kalau hasil dari tes medis Hiromi menunjukkan organ-organ, darah, dan lain-lain yang ada di tubuh Hiromi itu seperti orang yang sudah 80 tahun ke atas. Dan ia pun dilarang keras untuk menjadi Kamen Rider lagi. Nampak hubungan Ikki dan Vice kini sudah semakin erat. Dengan tanpa ragunya Ikki memanggil Vice Aibo atau rekan. Next episode, Hiromi bakal jadi incaran utama dari OTK. Dan nampak kita akan lebih mengenal siapa itu Hiromi Kadota. Karena di next episode, latar belakangnya akan diceritakan. Di next episode juga bakal muncul Kazusa Okuyama yang terkenal lewat Kaito, Sentai, Lupin Ranger, dan Pato Ranger. Dan juga Kiyotaka Uji dari Ultraman Ginga S. Impresi Yuto untuk episode kali ini adalah seru dan emosional tentunya. Selain terharu dengan hal yang menimpa Furio, hubungan Ikki dan Vice pun juga bikin kita emosional. Hal yang menarik di episode kali ini adalah ternyata Deadman setelah fase ketiga masih mempunyai wujud berserk. Lalu wujud Gifteria ternyata sama saja walau tumbalnya berbeda. Ya mungkin kalau ia berevolusi tentu akan berubah bentuk ya. Dan yang menarik kedepannya adalah akan seperti apa nanti hubungan Furio atau Tamaki dengan Aguilera. Karena seperti yang kita tahu di episode kali ini, Furio sudah menjadi manusia biasa. Dan gerak-gerik Direktur Akaishi pun masih belum bisa kita tebak akan seperti apa kedepannya. Dan yang terakhir tentu adalah kondisi dari Hiromi Kadota yang dikatakan organ-organ tubuhnya sudah seperti orang 80 tahun ke atas. Apakah ini efek samping dari penggunaan Demon's Driver? Atau karena kegagalan Hiromi menggunakan Revice Driver di episode pertama? Atau ada hal lain yang belum terceritakan? Ya, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya di episode mendatang. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di lain video dan thank you.